Kurang padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Gimana Pak. kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberi kebaikan dan kelancaran dalam menimba ilmu, baik sekarang maupun kedepannya nanti. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Baik, biar kita lebih bersemangat lagi untuk belajar, alangkah baiknya kita yel terlebih dahulu. Bagaimana? Kalian semua siap? Siapa? Oke, yel-yelnya seperti ini. Nanti kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Nanti kalau setelah pagi-pagi itu Bapak bilang IPS 10, kalian jawab aktif, berbudaya, luar biasa. Ya, bisa ya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. IPS 10. Aktif. Berbudaya. Luar biasa. Sekali lagi. IPS 10. Aktif. Berbudaya. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Bapak share screen dulu ya. Baik, selamat pagi semuanya. Kita di sini akan mempelajari tentang hukum Gosen dan juga teori Maslow. Nah, sampai di sini kita juga akan masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pertama, kita akan memahami teori kepuasan atas dasar hukum Gosen 1 dan 2. Selanjutnya, kita juga akan memahami tingkatan kebutuhan manusia atas dasar teori Maslow. Dan yang terakhir, kita juga akan mengkelompokkan kebutuhan-kebutuhan manusia berdasarkan hukum Maslow. Lanjut, kita masuk ke teori kepuasan. Dari arti puas terlebih dahulu. Sampai di sini ada yang tahu apa itu puas? Siapa yang tahu apa itu arti puas? Mas Ansari coba. Sambil saya absen dulu ini yang hadir tadi. Ya, silakan Mas Ansari. Apa itu arti puas? Rasa apa itu? Terpenuhi kebutuhannya, Pak. Oh ya, bagus sekali Mas Ansari. Beri tepuk tangan semuanya. Jadi teori kepuasan di sini adalah menjelaskan tingkat pemenuhan kebutuhan konsumen hingga tercapainya kepuasan. Kepuasan di sini teratur dalam hukum Gosen, di mana hukum Gosen itu ada Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Untuk yang hukum Gosen ke-1, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan terpenuhi itu mula-mula tingkat kepuasannya itu akan tinggi. Namun kelamaan akan menurun hingga titik jenuh atau titik nol. Nah, misalnya begini, kalau kalian bermain bola basket, ibaratnya seperti itu. Kita mendribel bola dari depan ring yang sangat jauh, kita bawa untuk menuju suatu ring. Nah, sampainya di ring itu, bolanya kalian masukkan, itu ibarat kata kepuasan sudah tercapai, dan kalau sudah tercapai pasti akan turun ke bawah dan hingga mencapai titik jenuh. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Lanjut, yang kedua ada contoh dari hukum Gosen 1. Ini misalnya Mas Wika, misalnya lari-lari dari Cuwiri menuju Sendang. Nah, setelah sampai Sendang, pasti Mas Wika merasa haus. Dan sampainya di Sendang itu nanti akan tersedia 7 gelas air minum. Untuk gelas yang pertama dan kedua,
Mas Wika akan merasakan puas atau dahaganya terobati. Untuk gelas ketiga, keempat, nanti Mas Wika akan merasakan puas dan merasa itu cukup. Apabila nanti masih dilanjutkan lagi untuk meminum gelas yang kelima sampai gelas ketujuh, alhasil rasa puas tidak didapat, malahan perutnya nanti merasa kembung. Nah, seperti gambar di layar ini bisa dilihat seperti ini. Oke, kita lanjut untuk ke hukum Gosen yang kedua, di mana manusia cenderung memenuhi berbagai kebutuhan untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama dengan alat pemenuh kepuasan yang seadanya. Jadi, hukum Gosen ini mengajarkan kita untuk berbagi dalam pemenuhan kebutuhan. Kita memiliki uang 20.000. Nanti pas sampainya di sekolah, kita masih merasa lapar karena tadi berangkat sekolah belum sarapan. Hasil nanti uang 20.000, yang 10.000 kita belikan makanan. Lalu setelah makan kita merasa haus, jadi kita bagi lagi yang 4.000 untuk membeli air minum. Lanjut, kita masih punya kebutuhan untuk membeli buku tulis. Jadi kita akan membagi sisanya untuk membagi buku tulis. Jadi dapat kita bagi 10.000 untuk makanan, 4.000-nya untuk minum, dan 6.000-nya nanti bisa buat membeli buku tulis. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, anak? Bisa, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Oh, sudah selesai untuk hukum Gosen. Kita akan masuk ke pertanyaan singkat atau kuis hari ini. Nah, untuk kuisnya silahkan didengar dan dicatat. Berikut pertanyaannya, kalian sampaikan contoh penerapan hukum Gosen 1 dan 2 yang pernah kalian lakukan beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Nah, nanti untuk hukum Gosen 1 siapa, hukum Gosen 2 siapa dibagi sendiri. Silahkan Bapak beri waktu 5 menit saja. Oke, baik, sudah 5 menit. Silahkan. Saya, Pak. Untuk yang hukum Gosen 1 atau 2, ya. Contoh hukum Gosen 2. Saya iya, Mbak, mau belanja di supermarket. Dan saya bawa uang 100.000. Terus saya lagi ingin beli jajan, mie, sama minuman. Tapi di rumah sabun, sampo juga habis. Jadi saya membagi 100.000 tadi untuk beli kebutuhan jajan dan kebutuhan rumah tangga. Oke, bagus sekali jawaban Mbak Nadia. Beri tepuk tangan semuanya. Jadi kita bisa melihat dari contoh Mbak Nadia tadi bahwa dia sudah menerapkan hukum Gosen 1 di mana dia memanfaatkan alat pemenuh kebutuhan yaitu uang 100.000 tadi untuk mencapai berbagai macam kebutuhannya agar semuanya terasa terpuaskan. Oke, terima kasih. Baik, untuk hukum Gosen 1, siapa yang bisa menyampaikan contohnya? Ayo Mas Vika, silahkan. Mas Ansori. Iya Pak, saya Pak. Oke, silakan Mas Ansori. Saya kemarin beli Sprite di Indomaret Pak. Ya. 2 botol. Terus 1 botol saya minum masih kurang Pak. Terus saya minum lagi 1 botol. Ternyata kembung Pak. Dan tidak. Dan sampai geligean Pak. Oh ya. Bagus sekali jawaban Mas Ansari. Iya, benar sekali Mas Ansari. Beri tepuk tangan semuanya untuk Mas Ansari. Oke, Mas Ansari juga sudah melakukan atau menerapkan hukum Gosen 1, di mana dia terlalu banyak meminum air Sprite. Nah itu, alhasil perutnya kembung itu tadi. Ya, bagus sekali. Tapi perlu diingat ya teman-teman atau anak-anak semuanya, bahwa hukum Gosen 1 ini tidak berlaku untuk barang-barang yang sifatnya adiktif atau membuat kecanduan. Nah, misalnya seperti rokok,
atau narkotika atau ganja seperti itu. Jadi itu tidak disebut hukum gosen 1. Hukum gosen 1 akan terjadi apabila barang yang digunakan atau untuk memenuhi kebutuhan itu barangnya halal dan juga jenisnya sama serta dipakai dalam waktu terus-menerus. Nah, seperti itu. Baik. Setelah kuis kali ini pasti kalian merasa agak pusing ya pasti. Nah, kita relax sejenak dengan kita bermain game terlebih dahulu. Semuanya siap ya? Siap, Pak. Nah, game kali ini adalah cepat-cepatan untuk mencari emoji. Nah, siapkan jempol kalian. Nanti Bapak akan dikte pertanyaannya, hukumannya kalau yang terakhir menjawab atau memencet emojinya akan menyampaikan yel-yel sendiri. Oke, semuanya siap? Oke, silakan dicari simbol dilarang masuk. Simbol dilarang masuk. Ayo, belum kelihatan? Udah, Pak. Ya. Ya, bagus sekali. Ya, Nah, itu yang terakhir siapa itu? Mas Diayu itu Ari. ya. Bukan saya, Pak. Saya pertama. Itu Diayu itu. Mana itu kok nggak kelihatan itu? On-cam, Mbak, silakan. Nah, silakan, hukumannya adalah yel sendiri tadi. Masih ingat ya, Mbak ya? Yang semangat pagi, yang itu biar lebih semangat lagi kita. Ayo. Mana suaranya? Semangat pagi. Pagi. Kurang lagi. Semangat pagi. Ayo, sedikit lagi. Lanjut yang IPS 10. Masih ingat? Aktif, berbudaya, luar biasa. Ayo semuanya saja kayak gitu, biar lebih semangat lagi. Yuk, di-unmute saja. Yuk, IPS 10 aktif, Berbudaya luar biasa. Ya, bagus sekali masih ingat Mas Azari. Oke. Kita lanjut untuk materi selanjutnya adalah tentang teori Maslow. Di mana teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog dari luar negeri yang bernama Abraham Maslow. Ditemukan sejak 19 atau 1018 awal. Di mana kalau bahasa Inggrisnya itu disebut hierarchy of need atau pyramid of need. Di mana itu kebutuhan tingkat dasar setidaknya harus terpenuhi atau paling tidak tercukupi terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk memenuhi kebutuhan di tingkat selanjutnya. Untuk yang paling dasar atau yang pertama ada physiological need atau bisa disebut kebutuhan fisiologis. Kebutuhan di sini misalnya ada air, makan, tidur, tempat tinggal, seperti itu. Kenapa kita membutuhkan air? Karena kita sebagai manusia pasti butuh minum. Dan juga kita butuh makan untuk hidup sehari-hari. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling sangat mendasar dan harus terpenuhi atau benar-benar terpenuhi terlebih dahulu. Setelah kita memenuhi kebutuhan yang pertama ini, kita bisa lanjut untuk memenuhi kebutuhan yang kedua, yaitu safety and security need, di mana kebutuhan keamanan. Kebutuhan amanan di sini bisa aman dari dalam diri maupun luar diri. Misalnya juga kita bisa aman dari bencana atau dari penyakit seperti itu. Kita bisa memenuhi rasa kebutuhan aman ini dengan selalu berusaha untuk bekerja agar bisa membayar asuransi agar bisa menjamin keselamatan nantinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Kita lanjut Bisa. kebutuhan Maslow yang ketiga yang harus dipenuhi, yaitu love and belonging needs dan juga sosialisasi. Love di sini yang artinya cinta, dan belonging need yaitu kasih sayang. Jadi manusia pada dasarnya selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Kalau sosialisasi itu jelas manusia perlu orang lain, karena kita berasal dari makhluk sosial, tidak lepas dari orang lain. Setidaknya kalian hidup bertetangga itu selalu berdampingan dan saling membutuhkan atau saling membantu. Kalau ketemu orang di jalan, kalian juga harus menyapa orang atau tetangga kalian. Kalau ada kerja bakti juga bisa ikut membantu kerja bakti seperti itu. Kita juga harus saling gotong royong sama tetangga dan juga saling membantu sesama teman. Jangan saling menyusahkan seperti itu. Lanjut untuk kebutuhan yang keempat, ada esteem need atau kebutuhan penghargaan. Di mana penghargaan di sini bukan hanya penghargaan berupa trofi, piagam, gelar seperti itu, bukan. Penghargaan di sini adalah harga diri atau penghargaan dari diri kita sendiri maupun penghargaan dari orang lain. Kita di sini bisa meningkatkan harga diri kita dengan selalu belajar meningkatkan IQ, skill, atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dan juga saling menghargai orang lain. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Kita harus selalu berpositif thinking supaya kita bisa dihargai dan juga orang lain itu segan kepada kita. Misalnya kalau ingin meningkatkan harga diri kalian, misalnya kita kalau pagi berangkat sekolah ini pastinya sudah mandi, sudah berpakaian rapi, itu tingkat harga diri kalian pasti bisa disebut sudah menaik. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, bagus sekali. Lanjut untuk kebutuhan yang terakhir adalah self-actualization atau aktualisasi diri, di mana kita akan menunjukkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki kepada orang lain. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk diakui dirinya sebagai apa. Kita kalau telah memenuhi keempat kebutuhan dasar ini, kita bisa memenuhi kebutuhan yang terakhir ini, karena kebutuhan ini tidak terlalu penting, tetapi juga sangat penting kalau kebutuhan 4 ini sudah terpenuhi. Misalnya kalian memiliki potensi diri, potensinya misalnya bernyanyi. Kalau kalian punya hobi bernyanyi, tingkatkan dengan serius. Apabila nanti bisa ada lomba atau audisi, kalian bisa ikut dan siapa tahu kelak bisa menjadi vokalis. Selain itu, kalian juga sudah memiliki pekerjaan yang tetap selain menjadi vokalis itu. Kita bisa lihat misalnya Tompi. Kita kenal bahwa Tompi itu merupakan pengarang lagu dan juga penyanyi. Dan tetapi di balik keahliannya itu ternyata beliau juga merupakan dokter spesialis. Itu bisa disebut aktualisasi diri. Jadi meningkatkan potensi-potensi yang ada diri untuk dikembangkan, dilakukan, dan dijadikan pekerjaan sampingan, bisa jadi seperti itu. Oke? Karena kebutuhan ini sudah selesai. Oh, baik, sebelum itu, kalau keempat dasar ini namanya DNID. 1, 2, 3, 4 ini namanya DNID, defisiensi need. Kebutuhan yang muncul dari dalam diri kita karena kita rasa butuh. Kalau yang ini namanya being need, kebutuhan untuk diakui dari luar, dari orang lain. Nah, itu ya. Oke, karena materi kita sudah selesai, kita review bersama hasil belajar kali ini. Kita telah belajar tentang teori kepuasan konsumen dan dijelaskan dalam hukum Gosen 1 dan hukum Gosen yang kedua. Hukum Gosen 1 tadi mengajarkan apa? Ayo, yang masih ingat?
pemenuhan kebutuhan Tuan. yang terus-menerus, mula-mula tingkat kepuasannya akan tinggi. Namun lama-kelamaan akan cepat turun hingga mencapai titik jenuh atau titik nol. Oke, saya dimengerti ya. Untuk dosen yang kedua, Bisa, Pak. kita mempelajari tentang pembagian alat pemenuh kebutuhan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan agar semuanya terpuaskan. Untuk yang kebutuhan konsumen, kita juga sudah belajar dari teori Maslow, di mana Maslow mengajarkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya dari bawah ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, dan juga kebutuhan rasa kasih sayang, dan juga ada sosialisasi. Kalau yang keempat tadi ada penghargaan. Yang terakhir ada aktualisasi diri. Oke, karena waktunya masih banyak atau masih ada tambahan waktu, kita kembali lagi biar lebih ingat. Nah, kita masuk lagi untuk yang dosen. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk kata-kata hari ini bisa dibaca, yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. Nah, artinya pasti sudah tahu ya. Kemarin adalah masa lalu dan atau kenangan, dan besok adalah misteri, tidak ada yang tahu, tetapi hari ini adalah dia. Jadi maksimalkan hari-harimu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.